dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, balik sekali lagi yuk. Kalau yang jawabnya salam dengan penuh semangat, Bapak doain kalian masuk surga dan berangkat haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, inilah calon murid-murid yang sukses ya. Jadi di sini Bapak ya, yang guru agama kalian yang akan mengajarkan kalian mengenai materi fikih jual beli yang dilarang di dalam agama Islam beserta pengertiannya. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke materinya, kita absen terlebih dulu anak-anak. Oke? Dan Bapak tulis untuk menambah nilai. Saudari Najla, ya, Nadila, Natresi, Fadila, Natira. Oke, masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, yang cowoknya Ahmad mana? Ahmad nggak masuk. Sakit apa sih? Nenek nikah. Ingat bapak ya, harus bapak kesana kita rekod dulu harusnya. Iya pak, harusnya. Karena ada sakit kok. Baik, anak-anak. Di sini kita langsung saja. Habis sebelum itu kita coba yelen dulu ya. Yelen semangat pagi. Kalau kata bapak semangat pagi, kalian jangan pagi luar biasa buat oke? Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa Allah. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke materinya adalah materi jual beli yang dilarang oleh agama Islam ya. Nah, jadi di sini kalian tahu nggak jual beli itu apa? Lah, kata daripada jual beli. Tahu suatu muamalah yang dimana muamalah ini kegiatan yang kita lakukan
yang haram? Babi. Babi. Oh, jangan yang bapak. Ya, terus apa lagi? Bangka ya. Nah, dan lain-lainnya ya. Inilah contoh-contohnya. Jadi apa baik yang dimana di situ ada mengandung hal tidak kebaikan bagi tubuh, maka itu bisa termasuk daripada kategori makanan ataupun hal yang tidak diperbolehkan, dilarang untuk kita jual ya. Contohnya selain daripada itu ya, Apa Pak? ialah yang pertama tadi jual beli barang haram ya. Yang pertama itu tadi contohnya. Ah. Yang kedua, gorok, tahu nggak gorok? Bukan gorok di sapi ya, pas kurban bukan ya. Apa Pak? Gorok itu adalah bukan tidak jelas anak-anak. Oh. Ya, Berarti Pak kalau ngomong nggak jelas berarti orang kami. yo gorok nggak jelas yo. Kalau ngomong itu termasuk dari dalam suatu dosa yang dosa itu kita sebut dengan entah dosa ghibah, kalau saya itu benar terus sakit hati itu mau bilangnya, atau fitnah kalau seandainya dia ngomong itu tidaklah benar. Ya Pak. Gorok ya. Jadi kalau misalkan barang ini tidak jelas, contoh kalian siapa yang pernah belanja online? Pernah. Nah, kalau ya, nah, kalau kalian belanja online, misalkan barangnya untuk kalian lihat di online itu cek ini, pas nyampe tidak sesuai, nah itu berarti gorok, tidak jelas, tidak gorok ya. Yang ketiga itu yang mengandung penipuan ya, penipuan. Contohnya di mana? Di 16. Siapa di sini yang pernah beli buah? Ketika ditimbang di sana sekilo, ketika kita ditimbang dari rumah, kita timbang 800 gram. Iya Pak, pernah Pak. Pernah? Iya. Galak biasanya Iya, buah-buahan, Pak. buah-buahan. Galak cabai satu. Yang mana mahal? Iya Pak, saya itu. 200 gram, gimana? Iya, dibandingkan terus. Nah, penipuan. Tak boleh. Nggak boleh Pak berarti. Sama ngomongnya Pak. Ngomongnya Iya. Dan tiram kan kalau dia dalam panggil ngomong. oh. Kalau kita baca nih, cara Iya. kalau bosen dia orang berPP, masuk polisi dulu. Iya Pak. Iya, nggak pelajaran. Terus tuh jual beli dengan cara menimbun barang, ya. Menimbun barang. Nah, menimbun barang ini apa coba maksudnya menimbun? Menimbun. Ngomong barang Pak berarti. Pertama, ditimbun. Bener, menompok. Ngomong Pak. Dicontoh yang dimana contoh nimbun ini barang-barang yang berharga, barang pokok. Misal ada beras ini termasuk makanan pokok yang langka. Kemudian ada yang nimbunnya sehingga makanan pokok beras itu ini dikitnya mau naketinya susah, atau kebutuhannya lagi minyak misalkan gak katanya sehingga mau kemana-mana pakai BBM tadi, bahan bensin motor atau mobil dia susah. Kemudian kalau aku pun harganya melangit kalau dikit tadi jumlahnya. Nah, ini namanya menimbun barang yang tidak diperbolehkan dalam misalnya. Kemudian yang kelima itu jual beli najas ya. Najas. Apa najas? Jadi najas ini ialah menaikkan harga barang-barang secara pura-pura untuk menarik minat pembelian. Contohnya apa? Contoh misal kalian galak beli di mall-mall, yang dimana mall ini terkadang harganya itu 1 juta, di hari ini diskon 90%, jadi 100.000, 200.000, 80% misalnya. Nah ini termasuk najas, penipuan, berpura-pura menaikkan harga, kemudian menurunkan harga si yang pembeli tertarik, ataupun harga ada bulet bukan bukelek, bukan bulet yang di luar negeri ya. Bulet bukan kalian kalau saya bilang kalian bulet kan. Nah bulet ini kadang kalau ke Indonesia itu terkadang umum kita nih harganya dinaikin karena nyinggung ini umum negeri duit tanya data harga dulu. Nah itu sebenarnya nggak boleh, ini termasuk najas tadi kalau kita
Nah, di mana di sini kita tidak boleh melakukan jual beli pada saat azan Jumat kedua. Kalau sudah wajib untuk menjadi salat Jumat, dan tentunya buat Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Apabila telah diikuti masa pertama pada Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Hanya agar agama Islam itu lebih mendahulukan ibadah daripada bisnis. Kemudian yang kedelapan, jual beli yang mengandung riba. Nah, jadi mengandung riba ini apa beda contohnya? Contoh, misalkan kalian itu minjam, ke mensyaratkan pinjaman ini mensyaratkan untuk adanya tambahan di dalam pembayaran. Bunga. Nah, itu bunga. Maka bunga ini pasti ada riba. Atau mungkin kalian menukar emas 10 gram dengan emas 20 gram yang tidaklah secara tunai. Atau kalian beli apa di online, Shopee Pay. Bukan SPay Later, yang dimana ketika kalian denda telat itu ada tambahan biaya. Nah, disitulah riba bunga ataupun kredit yang tidak sesuai dengan akad. Itu bisa mengandung riba. Jadi tidak boleh juga dan kita karena di sini menimbulkan ketidakadilan dan memberatkan salah satu pihak. Kemudian yang terakhir, ini jual beli barang kejahatan atau pencurian. Hasil kejahatan. Nah, jadi karena itu kan bukan sakit kok. Nggak kita jual. Oh, nggak rasanya. Barangnya apa misalkan? iPhone 9 tadi. Ada yang misalkan ambil dan orang bilang, dari mana mau macam dijual loh? Pasti ya bukan? Bukan kan? Tidak. Terus jualnya ini sah. Jualnya sah, tapi dia berdosa. Dia mendapatkan suatu dosa karena telah menjual daripada aku. Jadi tidak diperbolehkan karena ini mendukung tindakan kriminal dan merugikan milik yang sah. Nah, dari sini ada pertanyaan anak-anak sebelum kita lanjut. Tidak. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita bakalan lanjut ya mengenai materi hikmah di dalam. Oke, Pak. Oke. Jadi anak-anak di sini sebelum kita menutup, marilah sama-sama kita melepaskan nafas hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara penjual Dan memberi. ya pintar sekali jabat nanti bapak catat maupun pembeli ya yang berlandaskan dengan hukum agama Islam. Oke. Dengan hukum agama Islam. Nah, boleh sama apa nih? Dokter Pak ya? Nah, ini anak-anak ya. Di sini kalian ada yang bisa menjelaskan ya? Jual beli itu apa? Ayo, ada Pak Dia, Pak. Hah? Perkara ya, yang dilakukan oleh secara sama-sama ridho berdasarkan syariat Islam. Itu ya namanya ya. Nah, oke. Nah, jadi inilah namanya jual beli ya. Jadi ketika kalian menyaksikan ke kadang di rumah, maka kalian entah jualan pempek, jualan bakwan ataupun apapun ini mana kalian. Nah, ini ada di sini ya, ada kawan lah, nggak kelihatan jangan santai santai. Jadi itulah, misalkan kalian melihat kumpul kalian kayak itu yang dimana menyediakan suatu barang
sini ada nggak yang bapaknya PNS? PNS. Bapaknya ini akan seorang yang dimana beliau menerapkan muamalah mudharabah ya, yang dimana beliau ini bersosialisasi, bertransaksi, tapi menggunakan jasa beliau kepada pihak, mungkin ada 3 pihak yang di situ tuh bertujuan sama-sama menguntungkan satu sama lain. Jadi dia sekolah tuh diuntungkan karena dia mendapatkan tenaga kerja, tapi murid juga diuntungkan dari ilmu yang beliau berikan kepada iya, benar. Jadi berbentuk jasa juga, kita berpakaian dari skill ya. Kita kasih ke skill kita itu merupakan termasuk ya, bentuk muamalah juga ya. Kerjasama. Nah, jadi di sini kita masuk ya daripada macam-macam jual beli yang dilarang. Nah, macam-macam jual beli yang dilarang. Kira-kira kalau misalkan atur kok, nah siapa? Coba istighfar dulu 3 kali, siapa yang ngomong lagi? Ya, kali lagi kalau ngomong bapak suruh sholawatan 100 kali.